Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi telah melarang aktivitas wisata pendakian di semua gunung di Bali. Kebijakan tersebut diambil karena maraknya turis asing yang berbuat onar di Bali, termasuk di gunung yang disucikan oleh warga Bali. Apalagi Gubernur Koster berencana menjadikan sejumlah gunung di Bali sebagai kawasan suci sesuai visi Nangun Satkerti Loka Bali. Terlebih gunung sebagai kawasan suci sudah termasuk dalam Perda RT/RW Provinsi Bali 2023-2043 sehingga perda terkait larangan pendakian gunung akan segera dirancang bersama DPRD Provinsi Bali. Gubernur Koster menegaskan gunung merupakan kawasan yang disucikan, maka sudah seharusnya kawasan suci gunung dijaga, sehingga pelarangan pendakian gunung mesti diberlakukan dengan mengeluarkan perda untuk mengatur semua. Perda ini nantinya tidak hanya berlaku bagi wisatawan asing, tetapi juga wisatawan domestik dan warga lokal. Pendakian gunung hanya boleh dilakukan apabila ada pelaksanaan upacara atau penanggulangan kebencanaan atau kegiatan khusus lainnya, sehingga gunung tidak dijadikan objek untuk kegiatan wisata. Gubernur Koster mengungkapkan para tetua dan orang-orang suci di Bali terdahulu telah menata Bali ini dengan melakukan upaya niskala. Itulah sebabnya Bali memiliki aura dan taksu yang sangat kuat sehingga Bali menjadi tenggat. Salah satu sumber dari aura Bali itu adalah gunung. Karena itu dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek sosial maupun ekonomi, Gubernur Koster memilih mengikuti arahan Bisama dari para sulingke. Semua mendukung seperti Majelis Desa Adat, Parisade, dan tokoh-tokoh. Pihaknya sudah merapatkan ini bersama pemandu wisata Gunung Agung dan Gunung Batur. Apalagi menurut Gubernur Koster, dari segi ekonomi pendapatan gunung sebagai objek wisata pendakian di Bali sangat kecil. Pendapatan dari pendakian Gunung Agung kurang dari 100 juta per tahun. Pendapatan ini masuk ke desa setempat, sedangkan pendapatan Gunung Batur dari sisi pendakian hampir 1 miliar rupiah. Namun pendapatan di Gunung Batur ini masuk ke Kementerian Kehutanan sebagai pendapatan negara bukan pajak. Jika mempertimbangkan gunung sebagai objek wisata, kita menodai kawasan suci. Secara ekonomis sebenarnya kecil. Wisatawan mancanegara yang mendaki gunung sedikit. Kebanyakan wisatawan domestik. Atas pertimbangan perbandingan pendapatan yang minim dengan risiko aura dan kesucian Bali terus menurun, Gubernur Koster mengambil langkah melarang gunung sebagai objek wisata. Sebab apabila aura dan kesucian Bali terus mengalami penurunan, maka daya tarik Bali ini akan menurun. Apabila daya tarik Bali ini menurun, maka logikanya ke depan orang yang akan berkunjung ke Bali juga akan menurun. Bahkan wisatawan yang berkualitas yang tidak mendaki gunung ini juga ikut tidak datang ke Bali. Sebab orang ke Bali tidak saja melihat keindahan alam, juga kekuatan auranya. Inilah yang harus dijaga bersama-sama. Jangan dikorbankan oleh kepentingan pragmatis yang dampak ekonominya sangat kecil ketimbang mengorbankan hal besar. Ini yang diperhitungkan dan dipikirkan Gubernur Koster. Pihaknya memperhitungkan secara niskala dan skala, jadi tidak mudah memutuskan ini. Terkait diberlakukannya aturan larangan mendaki gunung ini, Gubernur Koster menegaskan akan segera membuatkan perda. Apalagi saat ini, Gubernur Koster telah bersurat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk melarang gunung sebagai tempat wisata. Pada prinsipnya setuju dan menteri lain juga setuju. Menanggapi pernyataan salah satu tokoh Bali yang akan menggugat Gubernur Koster apabila mengesahkan perda larangan pendakian gunung ini, Gubernur Bali jebolan ITB ini tidak mempersoalkan. Winata Bali Post melaporkan.